Nah, sekarang kita masuk ke bagian 4, yaitu bantuan hidup dasar. Bantuan hidup atau life support merupakan sebuah upaya sederhana mengatasi keadaan yang mengancam nyawa seseorang, sehingga dapat mempertahankan hidupnya untuk sementara. Lalu, disebut bantuan hidup dasar atau basic life support karena tanpa menggunakan intervensi obat atau alat kejut. Jika sebaliknya, disebut dengan bantuan hidup lanjut atau advanced life support. Jadi tujuannya bantuan hidup dasar adalah mempertahankan sirkulasi darah ke organ hidup dasar. Seperti pertama ada otak, lalu kedua itu paru, dan ketiga itu jantung. Dan langkah-langkah tindakan BHD itu ada 3 tahap. Circulatory support atau bantuan sirkulasi, yang kedua adalah airway control atau penguasaan jalan nafas, dan yang ketiga adalah breathing support, bantuan pernafasan. Ada 2 tahapan kematian. Yang pertama adalah mati klinis, lalu yang kedua adalah mati biologis. Mati klinis adalah keadaan tidak ditemukan nafas dan denyut nadi. Sifatnya reversible jika berhasil ditolong sebelum 4-6 menit sejak henti jantung. Lalu yang kedua adalah mati biologis. Keadaan matinya sel-sel pada tubuh, terutama sel otak, bersifat irreversible dan biasanya terjadi 8-10 menit sejak henti jantung. Selain itu juga ada tanda-tanda kematian atau pasti mati. Yang pertama adalah lebam mayat. Lebam mayat itu waktunya adalah 20-30 menit setelah henti jantung. Lalu yang kedua adalah kaku mayat dengan waktu 1-2 jam sejak henti jantung. Lalu yang ketiga ada pembusukan. Itu terjadi setelah 6-12 jam henti jantung. Dan yang terakhir adalah cedera mematikan. Tetapi dengan kita taunya hal ini, kita tidak berhak untuk menyatakan seseorang telah meninggal. Yang berhak menyatakan seseorang telah meninggal itu hanyalah dokter. Oke, sekarang kita masuk ke langkah tindakan bantuan hidup dasar yang pertama, yaitu circulatory support atau bantuan sirkulasi. Jadi circulatory support itu adalah tindakan bantuan sirkulasi yang dikenal sebagai resusitasi jantung paru, yaitu suatu tindakan kombinasi antara pijatan jantung dari luar dengan pernafasan buatan yang dilakukan pada saat orang mengalami henti nafas dan henti jantung. Penekanan jantung dari luar ini diharapkan menimbulkan efek pompa pada jantung yang dinilai cukup mengatur sirkulasi darah minimal pada saat mati klinis. Lalu menentukan titik tekan atau titik kompresi. Temukan pertemuan lengkung rusuk kiri dan kanan. Raba lengkung rusuk paling bawah geser sampai bertemu dengan rusuk sisi berlawanan. Berikan 2-3 jari di atas tulang dada. Lalu, itu merupakan titik kompresi. Lakukan kompresi jantung dengan kedalaman 5 cm dan tidak lebih dari 6 cm. Kecepatan 100 kali per menit secara teratur. Berikan kesempatan dada mengembang penuh dengan sendirinya. Kompresi tidak boleh terputus kecuali untuk memberikan nafas buatan atau memindahkan pasien. Tidak boleh berhenti lebih dari 10 detik. Berikan 30 kali kompresi dada. Langkah selanjutnya adalah airway control atau penguasaan jalur nafas. Sekarang kita akan lakukan teknik airway control seperti ini. Silakan Stefanus. Tekan dahi, angkat dagu. Teknik ini tidak dilakukan pada korban yang mengalami trauma kepala, leher maupun tulang belakang. Apabila hal itu terjadi, maka kita lakukan jaw thrust maneuver seperti ini. Silakan Stefanus ke bagian atas. Lakukan jaw thrust maneuver. Seperti ini. Teknik ini dilakukan pada penderita yang mengalami atau dicurigai mengalami trauma kepala, leher, ataupun tulang belakang. Oke, langkah selanjutnya adalah breathing support atau bantuan pernafasan. Berikan tiupan melalui mulut korban sambil melihat naiknya permukaan dada atau perut. Satu tiupan napas selama 1-1,5 detik. Berikan kesempatan udara keluar dan lihatlah turun permukaan dada.
Sekarang kita akan contohkan seperti ini. Oke, silakan Steph. Setelah kita lakukan 2 kali bantuan pernafasan, kita kembali ke kompresi sebanyak 30 kali, lalu dibuka jalur nafas lagi, dan diberikan bantuan nafas lagi. Dan itu terhitung adalah 1 repetisi, dan kita harus melakukan 5 repetisi. Setelah kita melakukan 5 repetisi, maka dilanjutkan dengan evaluasi nadi dan pernafasan. Apakah korban sudah ada nafas atau sudah ada nadi? Kalau memang belum, kita lakukan kembali sebanyak 5 repetisi. Oke, setelah kita melakukan RJP atau CAB, sekarang kita harus tahu juga kesalahan dalam RJP atau CAB. Jadi pertama, penyebabnya adalah penderita tidak berbaring pada bidang yang keras. Lalu akibatnya RJP kurang efektif. Yang kedua, penyebabnya adalah penderita tidak horizontal, dan akibatnya adalah bila kepala lebih tinggi, darah ke otak akan kurang. Yang ketiga, penyebabnya tekan dahi angkat dagunya kurang baik, maka akibatnya adalah jalan nafas terganggu. Dan yang keempat, kebocoran saat melakukan pernafasan buatan, yang mengakibatkan adalah pernafasan buatan tidak efektif. Yang kelima, lubang hidung kurang tertutup, maka akibatnya adalah pernafasan buatan tidak efektif. Dan yang keenam, letak tangan kurang tepat, arah tekanan kurang, maka akibatnya adalah patah tulang atau luka dalam paru. Yang ketujuh adalah tekanan terlalu dalam atau terlalu cepat, maka mengakibatkan jumlah yang dialirkan kurang. Dan yang ke-8 adalah rasio RJP dan pernafasan buatan tidak baik, maka akibatnya adalah oksigenisasi darah kurang. BHD dihentikan apabila pertama, kembalinya denyut jantung dan nafas spontan, pasien bergerak spontan. 2, diambil alih pertolongan oleh tim medis. 3, penolong terancam keselamatannya atau penolong kelelahan. Dan yang terakhir 4, adanya perintah jangan diresusitasi oleh tim medik atau dokter.